Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast 3B, bukan bincang biasa. Dengan saya sendiri, Narati Rapika Dewi, dan kita kedatangan salah satu narasumber kita, yaitu Teh Asma Ladia Anggreni. Dia mahasiswa STI Samana Garut, Prodi Manajemen semester 4. Kita di sini akan membahas tentang analisis lingkungan pemasaran, ya Teh Asma. Oke. Apa sih yang Teh Asma ketahui tentang lingkungan pemasaran? Melihat dari lingkungan pemasaran merupakan serangkaian kekuatan yang tak terkendali yang harus diikuti oleh bauran pemasaran perusahaan. Lingkungan pemasaran terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar perusahaan dan mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran dalam mengembangkan dan mendapatkan transaksi yang berhasil dengan konsumen sasaran. Lingkungan pemasaran sangat mempengaruhi perusahaan karena sifatnya yang berubah-ubah, tak terbatas dan tak menentu. Perubahannya cepat dan tak bisa diramakan, sehingga mampu menciptakan kejutan dan gejolak yang besar. Adakah perusahaan minyak pada tahun 1971 telah meramalkan bahwa masa harga minyak yang murah akan berakhir pada tahun-tahun berikutnya? Enggak lah, karena perusahaan itu harus menggunakan kemampuan dalam riset pemasaran dan penyidikan pemasaran untuk memantau lingkungan yang sedang berubah. Gitu sih, Teh Asma. Benar gak? Oh gitu ya Teh Asma ya. Nah tadi kan di belakang layar gitu ya, sebelum podcast ini saya baca-baca gitu ya di belakang layar. Nah kan dalam lingkungan pemasaran itu terbagi dua ya, ada lingkungan pemasaran makro dan juga mikro. Nah apa sih yang dimaksud dengan keduanya? Bisa dijelasin oleh Teh Asma atau pendapat Teh Asma sendiri? Boleh. Mikro merupakan kekuatan yang berhubungan erat dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani konsumen. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro, seperti kekuatan demografis, ekonomis, alam, teknologis, politis, dan budaya. Nah, tadi kan ada lingkungan makro dan juga mikro gitu ya. Nah, menurut Teh Asma sih apa saja sih kekuatan-kekuatan yang ada dalam lingkungan pemasaran mikro perusahaan? Nah, itu bisa dijelaskan apa-apanya gitu. Tujuan utama dari setiap perusahaan tentunya ingin mendapatkan keuntungan ya. Iya. Mungkin kan. Terus tugas dari seorang manajemen pemasaran ialah membuat produk-produk yang menarik untuk pasar sasarannya. Namun, keberhasilan manajemen pemasaran sebagian dipengaruhi oleh perusahaan dan juga perantara, pesaing, dan juga berbagai publik. Di dalam membuat rencana pemasaran, manajemen pemasaran di perusahaan harus memperhitungkan kelompok-kelompok lain di dalam perusahaan seperti manajemen puncak, keuangan, riset, dan pengembangan, juga pembelian, produksi, dan bagian akuntansi. Semua kelompok ini membentuk lingkungan mikro perusahaan bagi perancang pemasaran. Pemasok yaitu pesuplai. Kemudian pesuplai ini ialah badan usaha dan perorangan yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan, seperti untuk memproduksi barang dan jasa. Perkembangan di dalam lingkungan pemasok bisa sangat mempengaruhi pemasaran. Manajer perlu mengawasi harga-harga bahan baku karena kenaikan harga bahan baku tentunya akan berimbas atau bisa meningkatkan harga produk tersebut. Kekurangan bahan baku, pemogokan buruh, kejadian-kejadian lain dan bisa mempengaruhi pengiriman barang tersebut ke tangan konsumen. Hal ini merugikan penjualan dalam jangka pendek dan juga menghancurkan kepercayaan konsumen dalam jangka panjang. Perantara pemasaran ini ialah badan usaha yang membantu perusahaan untuk mempromosikan dan menjualkan dan mendistribusikan barang-barangnya kepada konsumen. Mereka adalah piala, perusahaan distribusi fisik, biro jasa, pemasaran, dan lembaga keuangan. Kemudian ada juga konsumen, di mana perusahaan perlu mempelajari konsumen secara seksama. Perusahaan bisa beroperasi dalam 5 jenis pasar pembeli, seperti pasar konsumen. Pasar konsumen ini perorangan di rumah tangga yang membeli barang serta jasa untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian ada pasar produsen, di mana organisasi yang membeli barang serta jasa untuk proses produksinya.
Kemudian ada pasar penjual ulang, di mana organisasi ini yang membeli barang dan jasa untuk dikembalikan dan mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Kemudian ada pasar pemerintah, lembaga pemerintah yang membeli barang serta jasa untuk melayani kepentingan umum atau mengalihkan barang dan jasa itu untuk orang atau pihak lain yang membutuhkan. Kemudian ada pasar internasional, di mana pembeli dari luar negeri termasuk konsumen, produsen, penjual ulang, dan pemerintah asing. Kemudian ada pesaing. Setiap perusahaan menghadapi banyak sekali pesaing. Seandainya kepala bagian pemasaran ingin mengetahui pesaing-pesaingnya, cara yang terbaik adalah meneliti bagaimana orang-orang membuat keputusan untuk membeli. Kemudian pesaing hasrat adalah hasrat yang hendak dipenuhi oleh konsumen. Kemudian ada publik. Di sini publik adalah semua kelompok yang tertarik atau mempunyai pengaruh pada kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Publik bisa membantu atau merusak perusahaan untuk melayani pasarnya. Begitu ya Kak Asmanya. Dan juga kan tadi ada kekuatan-kekuatan mikro gitu ya, kekuatan di lingkungan pemasaran makro. Nah, apa saja sih yang ada di lingkungan pemasaran makro? Perusahaan beserta para pemasok, perantara pemasaran, pesaing, dan juga publik beroperasi dalam kekuatan lingkungan makro yang lebih besar yang menciptakan kesempatan atau ancaman bagi perusahaan. Kekuatan-kekuatan ini kelihatannya tak terkendali dan perusahaan harus memantau serta menanggapi kekuatan-kekuatan itu. Lingkungan makro terdiri dari 6 kekuatan utama, yaitu 1. Lingkungan demografi. Lingkungan demografi adalah studi mengenal populasi manusia berkenaan dengan besarnya, kepadatannya, dan juga sebagainya. Lingkungan demografi merupakan tarik utama bagi para pemasar karena orang-orang dalam lingkungan itulah yang membentuk pasar. Kecenderungan demografi terpenting adalah ledakan jumlah penduduk di seluruh dunia dan penurunan juga angka kelahiran. Kemudian lingkungan ekonomi. Pasar memerlukan daya beli dan juga pembeli. Jumlah daya beli ada kaitannya dengan pendapatan sekarang, harga, tabungan, dan juga kemudahan kredit. Angka pengangguran tinggi dan naiknya biaya kredit semuanya mempengaruhi daya beli. Dalam menanggapi keadaan ekonomi, kebanyakan orang menjadi lebih berhati-hati dalam membeli. Banyak perusahaan yang memperkenalkan manfaat ekonomis produk dan juga telah memberikan rangsangan harga dalam pengiklanannya. Oke, nah dari tadi pembahasan dari Teh Asma dapat kita simpulkan bahwasanya lingkungan pemasaran itu meliputi tempat-tempat di mana perusahaan itu harus mulai meneliti kesempatan-kesempatan dan memantau ancaman-ancaman. Di mana lingkungan pemasaran ini terdiri dari semua kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengembangkan dan memperoleh transaksi dengan pasar. Nah, dengan transaksi dengan pasar sasaran, di mana lingkungan pemasaran ini terdiri dari lingkungan mikro dan juga lingkungan makro. Dan tadi sudah dijelaskannya apa sih pengertian dari lingkungan makro dan apa dari pengertian dari lingkungan mikro. Kekuatan pertama di dalam lingkungan mikro itu adalah perusahaan itu sendiri, di mana berbagai bagian dan tingkat manajemennya. Karena hal itu mampu mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen pemasaran. Kekuatan kedua terdiri dari perusahaan dan perorangan itu yang menghasilkan barang serta jasa ya Teh Asma ya, yang dibutuhkan perusahaannya, khususnya itu pemasok. Nah, kekuatan ketiga itu terdiri dari perantara pemasaran atau broker, firma atau distribusi fisik, biro jasa, pemasaran, dan lembaga keuangannya. Dan keempat terdiri dari kelima jenis pasar konsumen, pasar produsen, pasar penjual ulang, pasar pemerintah, dan juga pasar internasional. Itu mencakup kekuatan-kekuatan penting yang mempengaruhi perusahaan, yaitu lingkungan demografi, lingkungan ekonomi, lingkungan alam, lingkungan teknologi, lingkungan politik, serta lingkungan budaya. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya podcast 3B, bukan bincang biasa, oke? Dah, see you.